Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin Aja. Oke, baik. Ini adalah Eagle Energi atau Energi ya. Buds 2 Pro, lanjutan dari Energi Buds Pro yang kemarin sempat kita bahas. Oke. Sayangnya Eagle ini belum meluncurkan speaker-speaker terbaru ya. Jadi saat ini Eagle lebih fokus ke earphone-nya atau earbuds-nya yang wireless. Tapi no problem lah. Mungkin kedepannya next, entah beberapa bulan lagi akan ada speaker terbaru dari Eagle. Oke, untuk harganya sendiri ini bisa dibilang yang termahal di antara produk Eagle lainnya. Dan juga menurut saya sendiri spesifikasinya ini lebih daripada produk-produk Eagle sebelumnya. Oke, kita cek kalau bagian belakang ya. Di sini ada fitur utamanya. Sudah mendukung fast charging ya. IPX-nya sendiri ini yang paling terupdate atau paling bagus di antara earbuds lainnya, sudah IPX7. Low latency mode dan juga mampu menjalankan musik selama 50 jam. Dual CVC 8.0 INC mic ya, yang untuk meredam suara dari luar, dan juga ambient mode. Lalu apa saja perbedaannya dengan Energy Buds yang Pro pertama ya? Kalau yang Pro pertama itu playtime-nya 32 jam, sedangkan yang terbaru ini 50 jam. Dan juga versi sebelumnya menggunakan touchscreen atau touch sensor ya, sedangkan yang terbaru ini menggunakan physical button ya, atau ditekan gitu. Nah, ini yang lebih saya suka dibanding yang touchscreen ya, atau touch sensor itu kadang kepencet aja nggak sengaja gitu jadinya berubah gitu. Saya lebih senang yang konfigurasi tombol seperti ini. Nah, terasa ya ini tombol. Nah, langsung menyala juga. Oke, sebelumnya kita cek kelengkapannya dulu. Ada kabel charger yang mana ini sudah Type-C ya. Ini cadangan ear tips ya. Yang pasti kita juga sudah tahu isinya ada 2 buah pasang cadangan, tapi tidak ada salahnya kita coba buka lagi. Nah, ada yang small dan juga ada yang large atau yang paling besar. Yang biasa terpasang di earbuds itu yang medium. Satu lagi, ini kartu garansi dan juga buku panduan. Oke, kita lewatkan. Kita beralih ke case-nya dulu. Nah, bentuk case-nya seperti ini ya. Lebih didesain lebih minimalis, tidak begitu melebar seperti versi sebelumnya, cuman dia ini lebih tebal ya. Dan di belakangnya ini ada port untuk ngecasnya sendiri. Di bagian bawah biasanya ada tulisan ini polos ya. Dan di depan ini ada indikator untuk baterainya sendiri. Dan di bagian depannya sendiri ini ada tulisan Eagle-nya yang mana dibuat glossy ya. Sementara sisi lainnya ini doff. Ini yang saya suka dari produk-produk Eagle. Lebih mengutamakan sisi warna doff gitu dibanding yang glossy. Oke, kalau kita buka, nah seperti ini dalamnya ya, kiri dan kanan. Nah, ini baru manufacturingnya ada di bagian dalam case-nya ya. Nah, kalau kita buka dan juga tutup, ini terasa cengkramannya kuat sekali. Oke, dan untuk build quality saya rasa ini kurang lebih sama yang versi pertama, cuma hanya saja mungkin sedikit lebih berat menurut saya pribadi ya, karena mungkin kapasitas baterainya juga sudah ditingkatkan. Dan kalau kita beralih ke earbuds-nya sendiri, nah ini dia. Bentuknya juga sedikit dibuat berbeda, agak memanjang ya. Ini juga bagiannya dibuat sedikit tebal. Nah, di sini ada pin untuk pengecasannya ya. Ada logo RL-nya juga, ini dibuat lebih jelas. Jadi kita mudah kalau untuk memasukkan ke telinga kiri maupun kanan kita ya. Nah, ini mirip seperti yang versi sebelumnya ya. Agak-agak klinis-klinis gitu ya. Cuma ini sekali lagi perbedaannya adalah tombol. Dan saya sendiri pribadi lebih suka yang tombol. Di bagian depan ini ada lubang mix ya, kiri dan kanan ini sudah pasti ada, yang gunanya untuk menangkap suara kita pada saat panggilan telepon itu lebih jelas, dan juga memiliki fungsi untuk meredam suara-suara bising atau suara angin dari luar ya. Yang pasti kalau untuk spesifikasi lengkap tidak perlu saya jelaskan lagi, sudah ada di versi sebelumnya. Ditambah adanya fitur IPX7 yang lebih terbaru, baterai yang lebih besar, dan juga ada INC. Jadi wajar kalau harganya sedikit lebih mahal ya. Oke, saya akan coba koneksikan dulu dengan HP saya. Baik, ini sudah terbaca ya. Kita langsung koneksikan. Oke, cukup cepat ya, karena memang Bluetooth-nya sudah versi yang terbaru. Saya akan coba beberapa sampel dulu untuk menikmati kualitas earbuds ini.
hours later. Oke, jadi sudah beberapa lagu saya tes ya untuk kualitas audionya sendiri. Dan lagi-lagi seperti biasa ini karakter suara Eagle itu melebihi dari harganya. Memang itu tidak berlebihan ya. Yang saya rasakan harga segini itu udah melebihi dari sebagian ekspektasi saya ya. Oke dah. Jadi kalau untuk harga memang ini termahal. Tapi kalau untuk suara saya rasa sih kurang lebih dengan Eagle Energy Buds yang versi pertama itu tidak jauh berbeda. Hanya saja ada beberapa fitur keunggulan yang tidak perlu saya sebutkan lagi. Dan kalau untuk suara mic-nya sendiri bagaimana? Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Ini adalah sampel dari kualitas mikrofon Eagle Energy Buds 2 Pro. Sekali lagi, ini adalah sampel mikrofon dari Eagle Energy Buds 2 Pro. Bagaimana dengan kualitasnya? Oke, jadi seperti itu ya untuk kualitas mikrofonnya sendiri. Dan menurut saya juga memang kalau untuk mikrofon Eagle sudah cukup jernih, jelas, tidak mendengung gitu kan. Dan karakter suaranya juga sedikit agak lebih ngebass. Jadi kalau dipakai telepon lama-lama juga sudah termasuk nyaman juga ya. Oke, jadi kesimpulannya ya. Kalau untuk gamer jelas, kalau menurut saya pribadi ya seperti Eagle juga sebelumnya. Untuk fitur low latency mode-nya itu sudah sangat membantu walaupun tidak benar-benar ada minim delay ya, karena yang namanya delay itu pasti ada, tapi kalau untuk keseluruhan untuk bermain game itu masih nyaman-nyaman saja dan juga tidak akan begitu mempengaruhi bermain gamenya ya. Dan untuk kualitas durability-nya sendiri ataupun build quality-nya ya, saya rasa nilainya 8,5. Ya memang kalau kita sepintas ini terasa sangat rapih gitu kan, tidak ada sudut-sudut yang tajam gitu. Dan kalau untuk ngeliat earbudnya juga ini sudah sangat kokoh. Menurut saya ini sudah cukup berat ya. Cuman yang sayangnya di bagian case-nya ya walaupun rapih, cuman bahannya agak-agak tipis gitu kan. Kalau dilihat dari dalamnya juga. Nah, ini kurang begitu kokoh ya, wajar karena harga masih di bawah 1 jutaan. Dan kalau untuk kualitas suaranya atau soundnya ya saya rasa nilainya 9,5. Ya memang itu nilai yang cukup tinggi menurut saya pribadi ya, karena saya di sini berpatokan dari harganya ya. Kalau untuk kualitas audio jelas banyak yang lebih bagus, semisal JBL atau juga Sony ya. Tapi harganya itu jutaan, tahu sendiri ada yang 2 juta, 3 juta gitu kan. Cuman kalau saya nilai ini kenapa 9,5 dari suaranya, karena harganya cuma 500 ribuan dengan kualitas audio yang seperti itu ya. Saya rasa nilai 9,5 untuk suara ya tidak berlebihan ya. Dan untuk link pembelian bisa kalian cek di kolom deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf ya bila ada salah-salah kata. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.